digali makamnya Syekh Isa Al-Bayanuni. Ketika digali untuk ditempati mayat yang lainnya, jenazah yang lainnya, dimungkinkan sudah hancur jenazahnya. Ketika digali masih utuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Kafannya masih utuh, orangnya masih utuh. Lalu dikembalikan lagi tanahnya tersebut. Selang 4 tahun lagi digali lagi, ternyata masih utuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Kafannya pun masih utuh. Lalu dikembalikan lagi tanahnya, tidak digali lagi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Coba kita lihat Syekh Isa Al-Bayanuni yang hidupnya selalu cinta dengan Rasulullah, hatinya full dengan mahabbah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggal, jasadnya masih utuh. Tanah tidak memakannya, cacing tidak memakannya, masih utuh. Sesuai dengan kalamnya dia, syairnya dia mengatakan, Allahumma shalli ala Muhammad. Jasadun tamakan hubbu Ahmad fihi tallahi annal arda la tublih. Allahumma shalli ala Muhammad. Satu jasad yang bersemayam di dalamnya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tallahi, demi Allah, annal arda la tublih. Demi Allah, kalau dia mati, bumi tidak akan bisa memakannya. Au kaifa yubli turabu wa hubbuhu fi qalbihi wa madhuhu fi. Atau bagaimana seorang jasad seseorang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW dimasukkan ke kuburannya, tanah tidak akan bisa memakannya. Kenapa? Hubbuhu fi qalbihi, cinta kepada Rasulullah ada di hatinya. Wa madhuhu fi. Mulutnya hanya digunakan untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasadnya tidak akan dimakan oleh tanah. Aktsir alaihi minas salati. Aktsir alaihi minas salati fa innaha nurun li qabrika indama ta'wi. Perbanyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya salawat itu cahaya untuk kuburanmu indama ta'wi, ketika kamu memasukinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, siapapun yang di hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad, yang di hatinya ada rindu kepada Nabi Muhammad, yang mana selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika hadir di majelis ini begitu tenangnya, begitu senangnya, yang ada di matanya, di hatinya Nabi Muhammad, yang ada di matanya Raudhah, yang ada di matanya makam Nabi Muhammad, yang ada di benaknya Madinah Al-Munawwarah, yang ada di benaknya bagaimana sosok Nabi Muhammad, seluruhnya tenggelam di dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang semacam ini nanti di kuburan jasadnya tidak hancur, masyaallah muslim, tidak dimakan oleh tanah. Mudah-mudahan kita termasuk insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sahihul Bapak Ishak setiap tahun buat maulid Nabi Muhammad SAW. Dia datang ke rumah saya, kamu niatnya untuk apa buat maulid? Bikin semurah Ustaz. Niatkan untuk mahabbah ke Rasulullah SAW. Niatkan untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Siap Ustaz, saya niatkan untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap tahun buat maulid, setiap tahun buat maulid. Dan mudah-mudahan dia, keluarganya, kita semua yang hadir di majelis ini untuk Allah dan untuk menyenangkan Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala di kubur, jasad kita tidak akan hancur. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Orang yang suka cinta kepada Nabi Muhammad SAW masuk surga, masyaallah muslimin rahimakumullah. Al-Imam Al-Yafi'i, seorang imam yang besar, seorang imam yang agung, seorang imam, seorang wali min auliyaillah min al-Yaman, yang mengatakan man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwana,
siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya, tetangganya, teman-temannya untuk hadir suatu majelis membaca maulid Nabi Muhammad SAW, lalu dia wahaya at'aman, dia siapkan itu berkat, dia siapkan itu berkat, wa akhla makanan, dia siapkan itu tempat, wa amila ihsanan, dia sambut itu tamu karena itu tamu-tamunya Nabi Muhammad SAW. Wasara sababan li qiraati maulidin Nabi SAW, sehingga mereka berkumpul di majelis semacam ini menyebabkan mereka membaca maulidun Nabi SAW. Apa kata Imam Al-Yafi, ba'atsallahu yaumil qiyamah ma'as-siddiqin. Orang semacam itu akan dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang jujur, yang terbaik, wasyuhada'i wassalihin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Wa yakunu fi jannatin na'im, dia masuk ke surganya Allah, jannatin na'im. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan Bapak Ishak sekeluarga dan kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kata para ulama, Badrul insani minal habib sallallahu alaihi wasallam qadru mutaba'atihi lahu. Qadrul insani minal habib sallallahu alaihi wasallam qadru mutaba'atihi lahu. Kadar seseorang dikatakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kelihatan dari dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mencontoh Rasulullah SAW, berarti dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Orang kalau senang sama selebritis, pasti dia akan mencontoh selebritis itu, betul? Betul? Selebritis itu anting-antingan, melu anting-antingan. Selebritis itu kartu cekak, melu kartu cekak. Selebritis itu potongannya, ngepang, melu ngepang. Selebritisnya gendeng, melu gendeng. Semuanya itu, karena dia kesengsem dengan selebritis. Begitu juga orang yang kesengsem dengan Nabi Muhammad SAW, dia akan mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Di antaranya adalah yaitu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena dia yakin dengan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, Rasulullah akan senang. Karena dia yakin dengan menghidupkan sunnah Rasulullah, dia akan bersama Nabi Muhammad SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil. Jangan siapa yang menghidupkan sunnahku berarti yang mencintai aku. Siapa yang mencintai aku bersama aku nanti di surga. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah SAW. Cinta kepada Rasulullah itu bukan mulut saja, Pak. Tidak, saya I love you dengan Nabi Muhammad, saya cinta dengan Rasulullah. Tidak. Tapi cinta yang sebenarnya kepada Rasulullah adalah mengikuti Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya siwak. Ini siwak senangannya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selama hidupnya selalu bersama Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah pun mau meninggal, Rasulullah melirik di tangannya Abdurrahman bin Abi Bakar, putra Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, megang siwak. Kata Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah ingin siwak? Ya. Ya Abdurrahman, Rasulullah ingin siwak. Ini masih baru. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih meninggal dunia masih menginginkan siwak. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya siwak itu faedahnya besar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapa yang siwakan nanti kalau mau sakaratul maut mudah. Sakaratul mautnya mudah. Sudah tidak sakit sekali. Kemudian bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ini harus ada di satu kita, Mas. Saya yakin yang ada di sini yang ada siwaknya wis titik. Saya yakin sing akeh dek sakune dek saiki bidang karo. Ju Samsu. Betul apa enggak? Sing jak jawab itu berarti. Sing gawa sifat saiki lho. Katakan ya masyarakat muslim, ini sunnah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Kemudian ada sunnah-sunnah yang lainnya.
yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bahkan ada sunnah yang kalau kita tinggalkan masyarakat muslimin rahmatullah, ini menjadi susah kanjeng Nabi Muhammad SAW, sakit Rasulullah. Contohnya apa? Kofiah. Kofiah putih ini kan sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW, betul? Ini Rasulullah. Pakai kofiah putih ini sunnah. Pakai baju putih seperti sampai ini sunnah. Pakai gamis seperti saya ini sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini jangan dimatikan masyarakat muslimin, sunnah-sunnah Rasulullah. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi yang menghidupkan sunnah Rasulullah kalau bukan kita? Betul? Orang kafir, orang Nasara, orang Hindu gak mungkin menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan dimatikan sunnah Rasulullah. Dimatikan bagaimana? Di zaman sekarang ini dimatikan. Kopiah putih diganti dengan belangkon. Ada apa enggak? Ono apa enggak? Kopiah putih diganti belangkon. So putih-putihan. Itu orang Arab. Arab. Aku dibilang mentari. Belangkon. Baju putih. Wah, gak usah. Batik. Jadi belangkonan di selalu batik. Terus kayak dalang persis. Kenapa enggak pakai putih dan sunnah Rasul? Oh enggak, ini kan Nusantara, ini kan nasional, ini kan cinta negara. Betul. Tapi jangan matikan sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan ejek sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sepelekan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini berarti apa yang dikatakan Rasulullah berapa ini? 1400 sampai 1500 ini. Yang sudah zaman Rasulullah sampai sekarang kejadian. Tuba di Rasulullah. Kata Rasulullah. Untung bagi orang yang dikatakan asing. Siapa itu Rasulullah? Alladzina yuhyuna ma amata nasu min sunnati. Orang yang menghidupkan sunnahku ketika dimatikan oleh umatku sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu ghuraba, orang yang asing itu. Tuba kata Rasulullah. Untung orang yang dikatakan asing itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa sindikina aja tiru-tiru. Kayak pelangkon barang loh ya. Niru kanjeng Nabi pakai kopiah putih. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan ada sunnah yang kalau Anda tidak mengikuti Rasulullah, ibadah Anda tidak sah. Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kau melihat aku sholat. Jadi sholatnya kita ini sama dengan sholatnya yang dilakukan kanjeng Nabi. Tidak bisa kita sholat di aturan dhewe. Rukuke ping loro. Terus sujudnya ping siji gak iso. Ngadepe ndak nang kiblat nang jember ya gak iso. Gak iso. Batal. Kok mau sholatnya gak ngikuti kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita disuruh ngikuti kanjeng Nabi dalam sholatnya. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga ketika kita mengikuti sholat itu, mengikuti kanjeng Nabi, bagus, berpahala. Satu contoh kita mengikuti kanjeng Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, aqimus sufuf wa hadu al-manakib. Aqimus sufuf wa hadu al-manakib. Tegakkan shaf, luruskan shaf, dan rapatkan pundak-pundak kalian. Coba lihat, ini sholatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sholat itu pundak satu, pundak ini ya, pundak saya ini ya, saya contohkan. Dengan pundak yang sebelahnya ini harus rapat. Wahadul manakib, rapatkan. Dan pundak satu ini, pundak saya dengan pundak yang lain itu rapat. Tidak bisa rapat kecuali ini tidak boleh dibuka ogo-ogo. Cukup dibuka sunnahnya sejengkal. Paham gak? Delok nih loh. Iki loh. Kaki ini sunnahnya berapa? Dibuka sejengkal. Baru ini bisa apa? Nempel dengan temannya. Berarti aqimus sufuf
sufnya lurus, wahadul manakib nempel pundak-pundak ini karena sejengkal. Tapi kalau sholatnya itu sudah nggak ngikuti kanjeng Nabi, ini dibuka lebar, Masya Allah. Sudah begini, ya, gak iso nempel. Di kono yo ada apa? Ombuan meneng, gak iso nempel. Betul, betul. Ini yang salah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ombuan ini, bukan di kono. Rojo kono kurang rapat yo kono meneng. Kurang rapat yo kono. Ani mengkatang ini kok salah. Ada benda? Ada benda? Hadir orangnya. Hadir. Kalau hadir mah hadir berarti. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadir orangnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Masyarakat muslimin rahimakumullah enggak mungkin hadir karena ini Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bid'ah dhalalah. Masuk neraka. Buat apa maulidan kamu bid'ah dhalalah? Itu sama dengan mengatakan buat apa kamu senang bersenang-senang dengan kelahiran Nabi Muhammad? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muhammad. Satu. Kalau sendakap di dalam sholat sendiri pun itu yang benar di atas pusar, kemudian di sini di atas pusar. Ini apa namanya? Di sini nih hati, ya. Di sini. Ini yang benar. Sebagian orang-orang tidak. Sendakapnya bukan begini, tapi begini. Kademen. Woi, kademen. Ini. Tak kasih tahu kenapa sebabnya kok dia begini. Karena dia mentakwilkan hadis Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah pernah meletakkan tangannya ketika sholat, yaitu di dadanya. Berarti dia gini dong. Dia nggak tahu bahwasanya dada di situ adalah bukan di sini. Dalam surah Haji ayat 64 kalau nggak salah. Fa innaha la ta'mal qulub walakin fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang buta bukan mata, tetapi yang buta adalah hati. Hati yang gimana? Fis sudur. Nih. Jadi diletakkan di sini, bukan di sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham ya? Paham? Ini. Jadi ini yang sunnah. Semuanya sunnah begini. Besok macam-macam. Ya, ini saja. Kalau di musala ya ini. Ojo seje dewi. Ojo seje dewi. Allahu Akbar. Setir miring. Masuk seje dewi. Sayek. Ini seje dewi. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillah cukup. Ini sunnah kanjeng Nabi mah. Apa meneh kalau takbir diputer-puter kata Pak ulangi meneh. Kata Pak ulangi. Allah. Sampeyan delok ini jemplak mulai mana. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali tepat setir miring. Oh jadi macam sholat ikuti kanjeng Nabi, ikuti kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan barokah insyaallah. Mudah-mudahan kita masuk surga semua. Amin ya rabbal. Terus maulid, terus maulid, terus maulid, semua maulid. Ini ada 40 hari maulid. Hah? 41 malam. Di mana-mana itu. FVN 40 malam. Enggak tahu RJ. Semua 40 malam. Hidupkan maulid, hidupkan maulid. Insya Allah kalau hidupkan maulid, corona enggak ada. Corona enggak? Ada yang pakai masker di sini. Copot. Tak ayo kayak gini. Kenapa pakai masker? Kenapa saya katakan enggak payung pakai masker? Enggak Allah corona. Rasulullah mengatakan man shalla alaihi wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang salawat satu kali Allah turunkan rahmat. Dan jangan sampean berapa kali salawat?
Masa di suatu tempat Allah turunkan rahmat di situ ada balak? Mungkin apa tidak mungkin? Tak mungkin. Allahumma Muhammad. Masa di sini diturunkan barokah, masa di situ ada corona? Mungkin apa tidak mungkin? Tak mungkin. Kecuali di tempat di mana di situ tidak sholat. Banyak yang nggak sholat, walaupun dia pakai astronot di tempat apa itu, pakaian astronot, kalau nggak sholat dia kena corona. Walaupun double lah maskerin, situ dicatum, situ diraih, nggak sholat dia kena. Kalau di sini dah, di sini tempat rahmat Gusti Allah dulu. Muhammad. Kalau kau ingin tidak kena corona, perbanyak sholawat nang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani mengatakan di dalam kitabnya Allahumma shalli ala Muhammad, Badrul Ma'un halaman 333, di mana di situ katanya beliau gala ba'dus salihin, berkata orang-orang yang soleh, para wali-wali Allah, inna min a'dhamil asya'i ad-dafi'ati li-ta'un wa ghairiha minal balaya kasratul shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sesuatu yang sangat agung dan berharga untuk menolak virus-virus termasuk corona adalah memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, itu kan orang soleh, ucapan orang soleh, tidak ada dalilnya. Ada dalilnya. Rohu Imam Tirmidzi hadisun hasan. Rasulullah mengatakan apa? Kepada Ubay bin Ka'ab. Ketika Ubay bin Ka'ab mengatakan, aja'allaka sholati kullaha ya Rasulullah. Aku jadikan seluruh waktuku untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Apa jawabnya kanjeng Nabi Muhammad SAW? Idan tufahammaka wa yufarrika. Dan kalau begitu keinginanmu, cita-citamu, apa yang kamu inginkan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keinginanmu? Rezeki, jauh dari balak, jauh dari kejelekan, jauh dari corona, jauh dari segalanya, dipenuhi dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah. Amin. Diberkahi oleh Allah. Amin. Diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.